Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang berbahagia, mengawali tahun pelajaran baru 2021-2022 kali ini, saya selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengucapkan selamat memasuki tahun pelajaran baru. Mari kita mulai dengan harapan baru, dengan semangat baru, dan kita ciptakan pendidikan di Kabupaten Gresik lebih maju dan lebih berkembang untuk menuju Gresik baru yang bermartabat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada saat situasi pandemi COVID-19 ini, agar supaya keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik lebih menjaga diri, terus menerapkan prokes dengan ketat, dan melakukan serta menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, saya yakin keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan masyarakat Gresik pada umumnya akan bisa terhindar dari pandemi COVID-19 dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, para kepala sekolah, penilik, pamong belajar, para guru, dan staf tenaga kependidikan yang lain, agar terus meningkatkan profesionalisme, mengembangkan kreativitas, serta memacu inovasi baru, dan memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Justru di situasi inilah kita akan banyak memberikan layanan-layanan yang terbaik kepada masyarakat dan kemanfaatan yang positif bagi kehidupan masyarakat yang lain. Dengan begitu, tujuan pendidikan di Kabupaten Gresik akan dapat dicapai dengan paripurna. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada para orang tua siswa, dampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Dampingi anak-anak ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, baik itu daring maupun luring. Batasi aktivitas-aktivitas anak di luar rumah. Pantau pergaulan mereka dan beri perhatian penuh terhadap mereka, agar anak-anak dapat mencapai tujuan belajar sesuai yang diinginkan dan juga terhindar dari pandemi COVID-19.
Yang keempat yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk anak-anakku yang saya cintai, seluruh pelajar Kabupaten Gresik, terus belajar dengan semangat, gunakan IT dan sosmed dengan bijak, batasi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan terus patuh dan hormat kepada orang tua. Dengan begitu saya yakin seyakin-yakinnya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Anda semua akan mudah tercapai. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, poin 5 yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa mulai tanggal 12 sampai 14 Juli 2021, siswa baru akan melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga bermanfaat. Dan saya menghimbau kepada para kepala sekolah dan juga panitia MPLS agar melaksanakan kegiatan MPLS walaupun dengan sistem daring. Diupayakan kegiatan-kegiatannya dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ada 2 titik tekan materi pada kesempatan kali ini pada kegiatan MPLS, yaitu apa itu virus COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Dan juga materi penting yang lainnya adalah strategi jitu, bagaimana mencapai target selama pembelajaran jarak jauh, baik itu daring maupun luring. Di samping materi-materi lain yang perlu diberikan pada saat kegiatan MPLS. Pada kesempatan kali ini juga perlu saya sampaikan bahwa pada awal tahun pelajaran kali ini kita tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik itu daring maupun luring, sambil kita menunggu peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang memperbolehkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Akhirnya, saya berdoa semoga seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan masyarakat Gresik pada umumnya selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berjuang untuk kemajuan pendidikan Kabupaten Gresik. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini, yaitu hari Senin tanggal 12 Juli 2021, kita bisa mengadakan acara MPLSP, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan di UPT SMP Negeri 6 Gresik tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu berupa agama Islam. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru UPT SMP Negeri 6 Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan sekolah kami dan semoga kalian kerasan untuk melaksanakan pendidikan di UPT SMP Negeri 6 Gresik sampai menjadi siswa yang sukses. Amin. Untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menempati acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara selanjutnya, pemaparan visi dan misi serta program kerja sekolah. Menempati acara yang kelima yaitu pengenalan kurikulum dan tata tertib sekolah. Dan sebagai acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Zainul Abidin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Zainul Abidin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru, karyawan tata usaha SMP Negeri 6 Gresik yang kami hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 6 Gresik yang kami cintai, tidak lupa pula Bapak Ibu wali siswa SMP Negeri 6 Gresik yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini
Allah senantiasa memberikan rahmat hidayah dan pertolongan kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Salawat salam takdim Allah semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli 2021 adalah awal ajaran pembelajaran di seluruh Indonesia, termasuk di SMP Negeri 6 Gresik ini. Kegiatan tanggal 12 sampai tanggal 14 merupakan kegiatan pengenalan sekolah yang dikemas dalam MPLS. Kami berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini selama 3 hari dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak juga diberi kesehatan sehingga bisa mengikutinya dengan aman, nyaman. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi anak-anak semua. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, anak-anak memilih SMP Negeri 6 ini insya Allah sudah dengan keinginan atau kemauan sendiri, karena tahu bahwa SMP Negeri 6 ini adalah SMP negeri di wilayah utara yang insya Allah bisa dikatakan favorit. Makanya anak-anak berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin masuk di SMP Negeri 6 ini. Untuk itu kesempatan yang baik ini jangan dilewatkan atau jangan disia-siakan. Gunakanlah kesempatan yang baik ini dengan belajar yang giat, yang tekun, sehingga cita-cita anak-anak semuanya bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, di kegiatan MPLS ini nanti banyak sekali kegiatannya. Tolong satu persatu dicermati dan diikuti dengan baik, sehingga nanti kalau sudah masuk pembelajaran dan nanti utamanya kalau bisa masuk dengan tatap muka, anak-anak sudah mengetahuinya dan tinggal melihat kenyataannya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, untuk kegiatan setelah tanggal 14, yaitu kegiatan belajar mengajar secara daring. Jadi MPLS ini juga dilakukan secara daring. Mudah-mudahan pandemi ini cepat sirna dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami hanya berpesan kepada anak-anak, di saat belajar, di saat usiamu sekarang ini adalah usia untuk belajar. Untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pandemi yang sekarang ini jangan diambil negatifnya, tapi mohon bisa diambil secara positif. Jadi yang dulu anak-anak belajar dengan pembelajaran tatap muka yang sudah diikuti selama 5 tahun sampai 6 tahun ya. Sekarang anak-anak mulai kelas 6 kemarin sudah mengikuti secara daring, dan ini nanti juga secara daring. Mohon ini tidak jadi hal baru, tapi sudah menjadi kebiasaan, sehingga tidak ada penghalang untuk belajar walaupun dengan secara daring. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, banyak para pendahulu kita yang berhasil tanpa belajar dengan tatap muka, tetapi dengan belajar sendiri, dengan membaca sendiri.
itu banyak yang berhasil. Untuk itu anak-anak jangan kecil hati. Walaupun sekarang cara daring, insya Allah kalau anak-anak mau belajar dengan giat, anak-anak akan jadi orang-orang yang berhasil. Jadi untuk pandemi ini jangan diambil negatifnya, tapi ambillah positifnya. Sekarang kamu tidak boleh banyak keluar sehingga tidak banyak bermain. Kemudian anak-anak juga tidak boleh ke sekolah sehingga anak-anak aman tanpa perjalanan. Ya. Ini manfaat-manfaat. Kemudian banyak ini mal-mal yang tutup sehingga anak-anak tidak berkeinginan untuk istilahnya itu jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya. Jadi itu hal-hal positif. Apalagi ada lagi yang anak-anak bisa tahu ya, ada makalah yang carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Ternyata hari ini anak-anak bisa mengambil ilmu itu tanpa pergi ke Cina, yaitu dengan membuka buku, dengan membuka internet ya, belajar secara daring. Anak-anak sudah bisa mencari ilmu tidak hanya di negeri Cina tapi di seluruh dunia. Anak-anak bisa merekam ilmu itu dengan cara daring. Jadi manfaatnya banyak kalau anak-anak ngambil positif, maka jangan diambil negatifnya. Sekali lagi, jangan diambil negatifnya tapi diambil positifnya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami tidak memberikan sambutan yang panjang lebar. Kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 6 Gresik ini. Mudah-mudahan anak-anak senang, ya, nyaman, ya, kerasan di SMP Negeri 6 ini. Sampai cita-cita anak-anak itu berhasil. Nanti dari SMP Negeri 6 lulus, anak-anak bisa ke sekolah yang diinginkan, misalnya ke SMA Negeri atau yang lain. Ya. Tidak kalah pentingnya kami ingatkan pada anak-anak ya, protokol kesehatan selalu dijaga ya. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, ya, hindari kerumunan, ya. Kemudian kurangi mobilitas. Kalau mobilitas anak-anak, jangan banyak bermain, jangan banyak nongkrong yang tidak ada faedahnya. Itu, ya. Sekali lagi, protokol kesehatan harus dijaga. Mudah-mudahan anak-anak tetap diberi Allah sehat walafiat dhahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Zainul Abidin. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pemaparan visi dan misi serta program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sahlan, Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sahlan, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahlan, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru matematika sekaligus menjadi wakil kepala sekolah di UPT SMP Negeri 6 Gresik pada tahun pelajaran 2021-2022. Berikut ini akan saya paparkan visi dan misi sekolah. Kemudian saya juga akan memperkenalkan Bapak Ibu guru sekaligus karyawan tata usaha yang ada di sekolah, dan juga akan memperkenalkan sarana prasarana yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah visi dan misi UPT SMP Negeri 6 Gresik. Visi sekolah: menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi berstandar nasional, berwawasan global, peduli dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Indikator visi: unggul dalam prestasi, berarti meningkatnya perolehan nilai ujian nasional
dalam tahun ini mulai dilaksanakan AKM, berarti meningkatkan perolehan AKM. Berikutnya, meningkatnya perolehan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian berstandar nasional, berarti meningkatnya kualitas program kurikulum, meningkatnya kualitas perangkat pembelajaran guru, meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan konseling, meningkatnya kompetensi siswa di bidang akademik dan non-akademik, meningkatnya dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasinya, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran, meningkatnya kualitas penyusunan anggaran dan laporan keuangan sekolah, serta mengoptimalkan dan memberdayakan budaya operasional pendidikan, biaya operasional pendidikan. Dan berikutnya adalah meningkatnya kualitas sistem penilaian di sekolah. Berikutnya adalah berwawasan global. Terwujudnya warga sekolah yang berwawasan global melalui penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Kemudian peduli dan berbudaya lingkungan, yaitu dengan terwujudnya pelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, berdasarkan iman dan takwa, berarti terwujudnya warga sekolah yang religius dan berakhlak mulia melalui pelaksanaan kegiatan kerohanian untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian misi sekolah. Yang pertama, meningkatkan perolehan AKM. Ya, karena tahun ini mulai diberlakukan AKM. Berikutnya, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kelima, yaitu meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Dilanjutkan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang nomor 8, meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Inggris dengan berbagai kegiatan. Yang 9, melaksanakan MBS secara konsekuen. Dan yang terakhir, melaksanakan program Adiwiyata dalam upaya pelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Zahlan, Sarjana Pendidikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Acara yang kelima, yaitu pemaparan profil sekolah, sarana prasarana, dan pengenalan pendidik dan tenaga kependidikan UPT SMP Negeri 6 Gresik yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zahlan, Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zahlan, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Ini adalah sarana dan prasarana yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Ini adalah tampilan dari depan gerbang sekolah. Ini adalah papan nama yang menunjukkan identitas dari UPT SMP Negeri 6 Gresik. Berikutnya adalah ruang kepala sekolah. Dilanjutkan dengan ruang rapat yang ada di ruang kepala sekolah, dan juga ada beberapa piala
hasil perolehan dari siswa-siswi UPT SMP Negeri 6 Gresik. Ini adalah beberapa piala yang berhasil diraih oleh putra-putri kami, dan ini akan bertambah terus sampai tidak muat tempatnya untuk ditaruh di tempat ini. Ini masih ada yang ada di luar. Ini adalah kamar mandi yang ada di ruang kepala sekolah. Ruang tunggu atau ruang tamu yang diperuntukkan jika ada tamu yang akan berkunjung ke sekolah kami. Ini adalah musola. Berikut adalah tempat wudhu di musola tersebut. Ini adalah tampilan yang ada di dalam musola. Dilanjutkan dengan ruang guru, di mana jika ada rapat dengan Dewan Guru, maka akan dilaksanakan di tempat ini. Ini adalah tampilan dari lemari buku koleksi perpustakaan di sekolah kami. Ini adalah ruang baca yang ada di perpustakaan. Jadi bisa berbentuk lesehan atau bisa juga yang duduk di kursi yang ada mejanya. Ini adalah ruang ICT yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik, di mana pada saat itu ada kegiatan yaitu mendatangkan narasumber dari rumah belajar. Ini adalah meja karyawan perpustakaan yang ada di sekolah. Dilanjutkan dengan ruang tata usaha. Ini adalah kamar mandi staf tata usaha. Dilanjutkan dengan ruang UKS. Jika ada siswa yang sakit, maka siswa tersebut diistirahatkan dan dirawat di ruang tersebut. Ini adalah lapangan futsal yang dimiliki UPT SMP Negeri 6 Gresik. Dilanjutkan dengan ruang kelas yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Ini adalah ruang sirkulasi, di mana merupakan lorong yang menghubungkan dari ruang satu ke ruangan yang lain. Ini adalah koperasi siswa yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Di sekolah kami juga ada taman. Nah, jadi ini taman yang dimiliki oleh koperasi siswa. Ini adalah pos penjaga sekolah. Ini adalah lapangan voli. Ya, jadi di sekolah kami memiliki beberapa lapangan. Ruang BK, tempat siswa berkonsultasi jika ada permasalahan. Ini adalah ruang laboratorium IPA. Ini lemari lab IPA, di mana untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk praktikum. Ini adalah ruang kelas berupa meja dan kursi untuk siswa. Kamar mandi guru. Jadi kamar mandi yang ada di ruang guru. Ini adalah ruang penyimpanan genset. Nah, ini sekolah kami memiliki genset. Jika listrik mati secara tiba-tiba, maka alat ini akan digunakan. Berikutnya adalah aula. Ini adalah aula yang dimiliki sekolah dan merupakan kebanggaan dari UPT SMP Negeri 6. Karena tidak semua sekolah memiliki aula, dan aula ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah. Aula Suryo Diningrat.
Dilanjutkan dengan kamar mandi yang ada di aula. Jadi di aula juga dilengkapi dengan kamar mandi. Ini adalah kamar mandi siswa umum. Ini juga kamar mandi siswa, tapi khusus untuk siswa putri. Dan yang terakhir kamar mandi siswa putra. Demikian sarana prasarana yang dimiliki oleh UPT SMP Negeri 6 yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan dari seluruh warga sekolah. Berikut adalah Bapak dan Ibu guru yang mengajar di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Yang pertama adalah Bapak Haji Masuk, beliau adalah guru PPKN. Dilanjutkan dengan Ibu Haja Nurus Soba, beliau adalah guru IPS. Kemudian Bapak Dr. Andes Zainal Abidin, guru matematika dan merangkap sebagai urusan sarana dan prasarana. Dilanjutkan dengan saya sendiri, Ahmad Sahlan, guru matematika sekaligus merangkap sebagai wakil kepala sekolah UPT SMP Negeri 6. Dilanjutkan dengan Bapak Mukhtar SPD, guru bimbingan dan konseling sekaligus menjadi pembina OSIS. Dilanjutkan dengan Ibu Umi Salamah, SPD, guru bahasa Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Haji Husnul, SPD, beliau adalah guru penjaskes. Yang ini adalah Bapak Haji Budi Sulistianto, SPD, MPD, beliau adalah guru bahasa Inggris dan juga merangkap urusan peningkatan mutu sekolah. Ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Nasih, guru matematika. Dilanjutkan dengan Bapak Ahmad Fatih, beliau adalah guru matematika sekaligus merangkap sebagai urusan peningkatan mutu sekolah. Ini adalah Ibu Nur Hasanah, SPD. Beliau adalah guru IPA dan merangkap sebagai urusan humas. Yang ini adalah Ibu Nur Alia, SPD, MPD. Beliau adalah guru IPA sekaligus merangkap sebagai urusan kurikulum. Dilanjutkan dengan Ibu Haja Lailatul Badriah, SAG. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Dilanjutkan dengan Ibu Haja Nunuk Sri Lisayanti, SPD, MM. Beliau adalah guru IPS sekaligus menjabat sebagai bendahara BOS. Ini adalah Ibu DRA Tri Wahyu Endang Iriani. Beliau adalah guru IPS. Dilanjutkan dengan Bapak Ahmad Musyaddad, MAG. Beliau adalah guru PAI dan juga sebagai Ketua Takmir Mushola Al-Muta'alimin. Dilanjutkan dengan Ibu Umu Maslama, SAG. Beliau adalah guru PAI. Dilanjutkan dengan Ibu Izanatus Sohiha, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia sekaligus merangkap sebagai urusan kesiswaan. Dilanjutkan dengan Ibu Uswatul Hasanah. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Yang ini adalah Bapak Mat Nafi, SSI. Beliau adalah guru IPA sekaligus merangkap sebagai urusan kurikulum. Dan dilanjutkan dengan Ibu Ronum Aziza. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dan sekaligus menjabat sebagai pembina UKS. Dilanjutkan dengan Ibu Titik Zubaida, SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling. Yang ini adalah Ibu Nur Hayati, SSI. Beliau adalah guru IPA sekaligus sebagai kepala lab IPA. Dilanjutkan dengan Bapak Ahmad Farihin, SSI. Beliau adalah guru IPA. Yang ini adalah Ibu Ismawati, ST.
guru TIK atau informatika. Berikutnya adalah Bapak Saifullah SPD, guru bahasa Inggris sekaligus sebagai kepala perpustakaan. Dilanjutkan dengan Bapak Slamet Haryanto SPD, yaitu guru penjaskes. Dilanjutkan dengan Ibu Anifatul Lutfia SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris sekaligus sebagai pembina koperasi. Yang ini adalah Bapak Didin Tristianto SPD, guru PKN. Dilanjutkan dengan Ibu Ratna Al-Nuril Hidayah SPD, guru bahasa Indonesia. Ini adalah Ibu Wafiratul Dhomiro SHI, guru TIK atau informatika. Dilanjutkan dengan Ibu Imro'atin Ruslana SPD, yaitu guru PKN. Ini adalah Ibu Zuni Eka Kusumawati SPD, guru BK. Dilanjutkan dengan Bapak Rio Fanani SPD, yaitu guru penjaskes. Ini Ibu Fitri Mafiroh Ma'ani SPD, guru bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bapak Abdi Mirza Konsalis SPD, guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah karyawan atau tata usaha yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Yang pertama adalah Ibu Titu Sri Mulyani SSOS, yaitu Kepala Staf Tata Usaha. Dilanjutkan dengan Ibu Siti Mimaro SSOS, Staf Tata Usaha Bagian Kepegawaian dan Aset. Dilanjutkan dengan Ibu Masuna SAP, Staf Tata Usaha Bagian Kesiswaan. Ini adalah Bapak Tiwan, Satpam dan petugas kebersihan. Dilanjutkan dengan Muhammad Rozi SPD, Staf Tata Usaha Bagian Administrasi dan juga sekaligus sebagai operator sekolah. Dilanjutkan dengan Ibu Nur Aini SPD, Staf Tata Usaha Bagian Administrasi. Dilanjutkan dengan Bapak Solikin, Satpam. Kemudian Bapak Zainuddin, penjaga sekolah dan petugas kebersihan. Ini adalah Ibu Dewi Lukita Wardani SE, petugas perpustakaan. Dilanjutkan dengan Ibu Lili Indrawati, petugas koperasi. Dan Ibu Fitri Lutfiana, petugas laboratorium. Nurul Ibad, penjaga sekolah dan petugas kebersihan. Yang terakhir adalah M. Rizal Alfian Eskom, Staf Tata Usaha Bagian Administrasi. Demikian Bapak Ibu guru karyawan yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Zalan tadi bisa menambah wawasan kita, terutama kepada kalian siswa-siswi baru UPT SMP Negeri 6 Gresik, agar mengenal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini. Acara yang keenam yaitu pengenalan kurikulum dan tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Budi Sulistianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Budi Sulistianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya sehat-sehat saja ya. Baik anak-anakku sekalian, peserta MPLS kelas 7 siswa baru UPT SMP Negeri 6 Gresik. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum dan tata tertib yang ada di sekolah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan MPLS di pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kita nanti bisa diberikan kelancaran dan dapat menerima ilmu baru tentang pengenalan kurikulum dan tata tertib yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Baiklah anak-anakku sekalian, karena ini masih masa pandemi, saya mohon anak-anakku sekalian masih tetap untuk memakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan. Ya, untuk pakai maskernya itu kalau keluar-keluar wajib memakai masker supaya pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa masuk sekolah seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian peserta MPLS kelas 7, mengawali untuk materi saya ini, saya perkenalkan, nama saya Budi Sulistianto. Saya lahir di Surabaya tahun 1967 ya. Bertempat tinggal di Bundaran, pendidikan terakhir saya adalah S2. Kemudian saya guru bahasa Inggris di SMP atau di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Kemudian saya mengajar sejak tahun 1990. Jadi sudah hampir 31 tahun mengajar di UPT SMP Negeri 6 Gresik ini. Yang dulunya adalah SMP Negeri 1 Sidayu. Dan prestasi saya di tahun 2019 pernah meraih juara 3 guru ideal tingkat provinsi Jawa Timur. Ya, maka kalau tidak kenal maka nggak sayang ya kan di sini. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan kita sampaikan, saya Pak Budi sampaikan, yaitu tentang kurikulum di UPT. Nanti ada sistem pembelajarannya bagaimana dan penilaiannya itu bagaimana. Ya. Baik anak-anakku sekalian, di UPT SMP Negeri 6 Gresik ini kalau selama pandemi ya, sistem pembelajarannya adalah secara daring. Komunikasi kita gunakan dengan HP, yaitu dengan menggunakan media WhatsApp. Kemudian untuk pembelajarannya, WhatsApp itu digunakan untuk cek kehadiran, untuk masuk di Google Classroom-nya, itu nanti juga ada di sana. Jadi komunikasi-komunikasi, pertanyaan apapun itu disampaikan melalui WA. Kemudian pembelajarannya, kelasnya adalah di kelas Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu anak-anak bisa cek kehadiran, nanti ada video pembelajarannya, ada rangkuman materinya, ada tugas-tugas, dan ada ujian-ujiannya di sana. Selain itu juga nanti mungkin sesekali Bapak Ibu Guru itu memberikan pertemuan tatap muka langsung, tetapi melalui media Zoom atau Meet Google. Baik anak-anakku sekalian kelas 7 peserta MPLS, untuk itu di sini saya lebih menekankan bagaimana kita itu nanti belajar di masa pandemi ini, apalagi sekarang adalah PPKM darurat ya. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 20 kita diizinkan untuk masuk kembali. Jadi nanti anak-anakku yang perlu dipahami, anak-anak paling tidak ada HP sebagai sarana komunikasinya tadi. Kemudian di HP tersebut, HP itu tidak harus HP miliknya sendiri, mungkin miliknya orang tua atau miliknya kakaknya boleh dipakai. Jadi jangan minta harus membeli HP, enggak ya. Jadi HP itu adalah bisa miliknya orang tua atau miliknya kakaknya atau yang lainnya. Jadi nanti setiap anak itu harus menginstal yang namanya Google Classroom di HP-nya.
Jadi diinstal Google Classroom-nya. Jadi untuk persiapan masuk kelasnya itu nanti semuanya kelas 7 ya. Ini yang sudah punya HP atau HP-nya orang tua bisa di Play Store kemudian diinstal Google Classroom. Gambarnya seperti ini. Ada murid, kemudian ada kotak warna kuning. Setelah diinstal, maka nanti anak-anak akan bisa memulai. Nah, saat memulai itu nanti anak-anakku sekalian biasanya ditanyakan pakai email yang mana. Kalau nggak ada yang di situ, Bapak tambahkan email kalau punya email yang baru. Seperti itu. Tetapi untuk sekarang karena kelasnya belum dibagi, anak-anak cukup mendownload aplikasinya dulu. Jadi sampai di aplikasinya dulu. Ya. Belum masuk. Kalau sudah masuk nanti baru ada jadwal, maka nanti akan kalau sudah memasukkan email berarti nanti akan masuk di kelasnya seperti ini ya, misalnya kelas 7 apa, kemudian nanti nama pelajarannya itu apa, hari ini pelajarannya apa, itu nanti sudah ada di situ, tugas-tugasnya apa sudah ada di situ. Bapak Ibu guru tetap memantau selama pembelajaran itu mulai jam 7:30 sampai nanti jam 12 itu. Jadi ada jadwalnya nanti untuk pembelajaran itu. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, jadi yang terpenting sekarang untuk persiapan nanti anak-anak cukup di HP-nya adalah mendownload dulu aplikasi Google Classroom ya, atau namanya kelas Google Class seperti ini. Ini diinstal dulu karena nanti wali kelas akan memberikan kode aksesnya. Jadi anak-anakku sekalian biar nanti nggak masuk di kelas-kelas yang lainnya, di kelasnya sesuai pembagian kelas, maka nanti wali kelas akan membagikan kode token yang untuk masuk di kelas masing-masing itu. Untuk itu setelah nanti acara MPLS ini akan dipandu oleh wali kelas yang akan memasukkan anak-anak di kelas Google Classroom. Itulah untuk bagaimana pembelajaran selama pandemi. Kemudian berikutnya adalah masalah penilaian. Di sini nanti penilaiannya kalau anak-anakku sekalian 13, mungkin anak semuanya waktu di SD atau MI sudah juga di kurikulum 13 ya, KTSP 13. Sama penilaiannya, sikapnya dinilai, pengetahuannya dinilai, keterampilannya pun dinilai. Seperti itu. Lupa bagaimana kalau masa pandemi itu ya tetap ada sikapnya. Misalnya kan disuruh nanti dari pembelajaran agama, misalnya disuruh doa ini doa itu dan sebagainya. Nah, itu nanti kan masuk di situ. Kemudian untuk sikapnya itu nanti dia pada waktu mengikuti di kelas Google Classroom itu aktif enggak, kan bisa dipantau. Itu Bapak Guru nanti akan memantau jam sekian anak ini melaksanakan pembelajaran enggak, gitu ya. Kemudian aspek pengetahuan nanti melalui tes dan penugasan. Nah ini juga gitu anak-anakku sekalian. Di SMP UPT SMP Negeri 6 Gresik ini semuanya kan diberikan di Google Classroom nanti sebagai kelasnya. Setelah itu nanti ujian-ujian pun dan tugas-tugas pun itu nanti juga diberikan di sana. Jadi nanti anak-anakku sekalian tinggal bisa melihat hasilnya itu berapa. Nah, seandainya tidak mengerjakan, maka nanti secara periodik 1 bulan sekali, maka anak-anak itu akan ditagih. Akan ditanyai tugasnya sudah selesai enggak. Itu biasanya anak-anak diminta datang ke sekolah, kemudian akan ditagih tentang tugas-tugas atau ujian-ujian yang belum diselesaikan. Ya, untuk keterampilannya, nilai praktek, produk, dan proyek. Saya kira ini semua sekolah kalau sudah menerapkan K13 sama. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan adalah kriteria ketuntasan mengajar ini, KKM ini ya. Jadi kalau nanti anak-anakku sekalian di UPT SMP Negeri 6 ini nanti akan beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau di sekolah kita itu KKM-nya, KKM itu kriteria ketuntasan minimal, ketercapaian minimal. Jadi anak-anakku sekalian, batas minimal yang dicapai itu adalah berapa?
Ya, misalnya untuk pendidikan agama, jadi minimal kamu nilainya adalah 75. Untuk PPKN nilainya juga 75. Bahasa Indonesia minimal juga 75. Matematika dan IPA itu 70. IPS 75, bahasa Inggris 70, seni budaya 75, PJOK 75, TIK 75, dan bahasa daerah 75. Bila nanti misalnya kamu di PPKN ada ulangan, kemudian nilainya kurang dari 75, berarti kamu nanti akan mengikuti kegiatan yang namanya remedi, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai KKM-nya, ya, batas minimal yang harus dicapai siswa. Ingat, hanya matematika, IPA, dan bahasa Inggris ini yang 70. Yang lainnya adalah 75. Kalau nilai bahasa Inggris 70, berarti anak itu sudah tidak diikutkan remedi lagi. Makanya, dan di tiap sekolah itu beda-beda KKM-nya. Ya, itu kalau di UPT SMP Negeri 6 Gresik ini KKM-nya adalah seperti ini. Makanya diingat-ingat berapa KKM-nya itu, sehingga kalau kamu nanti ujian mengerjakan tugas-tugas itu juga gitu. Jadi minimal nilai yang kamu capai di situ, ya, seperti itu. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini ada sekedar intervalnya bagaimana. Misalnya untuk KKM 70 yang IPA, bahasa Inggris, dan matematika tadi, untuk nilai A itu antara 90 sampai 100, 80 sampai 89 nilainya B, 70 sampai 79 C. Nah, kemudian untuk yang 75 akan berbeda lagi untuk interval nilainya sebagai predikatnya. Untuk A-nya 91 sampai 100, kemudian untuk yang nilai B itu 83 sampai 90. Sehingga kalau kamu nanti nilainya 8, misalnya 75 untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran misalnya IPS 75 nilainya C. Nah, tapi nanti 75 di bahasa Inggris bagaimana? Kan intervalnya juga sama, yaitu masih C, seperti itu. Jadi ini akan berbeda. Yang KKM 70 sampai 75. Seperti ini contoh permasalahannya. Misalnya nilai PPKN-nya 75. Nilainya 81. Berarti predikatnya adalah C. Bener enggak? Kita lihat tabelnya tadi. 7 berapa? Nilainya 81. Nilainya 81. Nah, ya yang KKM 75 nilainya 81. Berarti intervalnya ada di sini. Nilainya adalah C di sini. Nah, oke, seperti itu. Jadi untuk menentukan predikat itu dilihat dari situ. Kemudian kita lihat yang tidak tuntas. Seperti ini IPS. Ya. Ternyata dia nilainya adalah KKM-nya kan 75. Nilai anak itu 73. Berarti anak itu tidak tuntas karena standarnya tadi minimalnya adalah 75. Nah, seperti itu. Yang tidak tuntas ini harus mengikuti remedi. Tetapi kalau di remedi pun masih belum tuntas lagi, tetap nilainya D. Berarti anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas atau tidak lulus. Seperti itu. Inilah contoh permasalahannya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat bagaimana laporan ke orang tuanya berupa rapotnya. Kalau sikap-sikap spiritual, nanti ada predikatnya apa, deskripsinya bagaimana. Ya. Kemudian sikap sosial juga sama, predikat, kemudian deskripsi. Kemudian yang sikap pengetahuan, nah nanti di sini akan muncul nilainya. Ya. Nilainya itu berapa, predikatnya itu apa, ABC-nya tadi, kemudian deskripsinya apa di situ. Nah, seperti itu. Itu kalau nilai pengetahuan. Kemudian keterampilan juga sama, nanti akan muncul nilainya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi tentang gambaran kurikulum yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa nanti kalau pembelajarannya masih pandemi, anak-anakku sekalian adalah menggunakan handphone. Seandainya terpaksa orang tuanya nggak punya HP, nggak punya apa-apa,
silakan menghubungi wali kelas. Nanti wali kelas akan memberikan solusinya bagaimana. Apakah anak ini harus datang ke sekolah? Nanti di sekolah itu ada lab komputer, itu ada 3. Jadi mungkin nanti anak itu bisa ngerjakan di lab komputer itu. Nah, tetapi ya tidak semuanya seperti itu. Hanya misalnya nggak punya HP, kendala HP atau kendala sinyal. Semuanya nanti didiskusikan dulu dengan wali kelasnya. Kemudian kalau sudah ada HP, baik itu miliknya sendiri atau milik orang tua atau milik kakaknya, silakan diinstal Google Classroom. Ya, diinstal Google Classroom. Yang penting instalannya ada. Nanti kalau wali kelas sudah memberikan tokennya sih, disuruh masuk, kalian tinggal masuk bergabung di kelas tersebut. Ya, itu yang Pak Budi ingatkan untuk masalah di kurikulumnya. Kemudian sekarang Pak Budi ke materi yang kedua tentang tata tertib sekolah. Ya, ini yang Pak Budi sampaikan ini adalah tata tertib yang kondisi normal. Ya, kondisi kalau sudah masuk di sekolah. Tapi sebelumnya, apakah ada Pak Budi tata tertib yang selama pandemi? Ya ada, karena nanti tata tertib itu nanti akan melihat masuk ke dalam nilai sikap di situ. Ya, misalnya walaupun pembelajarannya melalui daring, tetapi tetap sikap-sikap itu akan nanti diperhatikan sama guru BBBK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Jadi tetap sama, walaupun tidak masuk, tata tertib itu tetap dilaksanakan. Misalnya sikapnya anak ini, bisa enggak dia tepat waktu mengerjakan tugas-tugas itu, mengumpulkan tugas-tugasnya bagaimana, misalnya seperti itu kan juga termasuk dalam penilaian. Nah, ini tata tertib yang ada di sekolah. Ini adalah tata tertib selama kita nanti kalau masuk, ya. Mengapa sih di sekolah itu ada tata tertib? Tujuannya adalah supaya suasana di sekolah itu aman dan tentram. Ini tujuan akhir adalah seperti itu, sehingga perlu dibuatkan tata tertib. Di tata tertib di situ mesti ada sanksinya kalau melanggar, ya. Nah, kalau di UPT SMP Negeri 6 itu setiap kali pelanggaran itu nanti akan dicatat di buku pelanggaran. Kemudian nanti akan dijumlahkan. Kalau nanti sikapnya itu adalah minimal B, kalau sikapnya tidak B berarti nanti tidak naik kelas di situ, ya. Baik, kita lihat nanti anak-anakku sekalian, untuk melihat tata tertib ini kalian bisa masuk di webnya UPT SMP Negeri 6 Gresik. Ini alamat webnya UPT SMPN6Gresik.sch.id. Itu nanti diklik, maka nanti cari yang info, berarti nanti di situ nanti akan muncul cari tata tertib di situ. Kalau ingin melihat sekolahnya, profil sekolah juga ada di situ, ya. Jadi nanti silakan lebih jelasnya bisa masuk di situ. Baik, sekarang saya jelaskan secara umum saja, ya. Tata tertib yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Ketentuan umum hal pakaian. Nah, ini harus sopan, rapi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau masuk ya berarti nanti sesuai dengan jadwal yang ada. Hari Senin, Selasa itu pakai biru putih, ya. Kemudian kalau Rabu, Kamis, batik. Kemudian Jumat biasanya pakai olahraga, sama hari Sabtu adalah pakai pakaian pramuka. Nanti harus lengkap, ada badge-nya dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah secara umum. Kemudian untuk yang laki-laki, baju dimasukkan ke dalam celana. Panjang celana sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh celananya itu dibuat seperti sangat ketat sekali seperti itu. Celana dan lengan baju tidak digulung. Nah, khusus yang laki-laki biasanya bajunya adalah lengan pendek. Celana tidak disobek atau dijahit cut bre. Maksudnya cut bre itu jahitan seperti levis itu loh ya, yang muncul ada benang-benangnya di luar seperti itu. Untuk yang perempuan juga gitu, baju dimasukkan ke dalam rok, panjang rok sesuai dengan ketentuan. Bagi yang berjilbab, panjang rok sampai mata kaki dan jilbab berwarna putih, jilbab coklat ketika berseragam pramuka. Seperti itu nanti ada di koperasi. Tidak memakai
hiasan atau aksesoris yang mencolok, ya. Jadi tidak sampai membawa katakanlah gelang sampai besar sekali atau gimana, jangan ya. Lengan baju tidak digulung juga sama, tapi lengan baju untuk yang perempuan adalah bajunya lengan panjang ya. Kemudian pakaian olahraga ya nanti diberi atau disuruh membeli di koperasi. Untuk rambut, kuku, tato, dan make up juga gitu. Rambut yang laki-laki harus dipotong rapi, kuku tidak boleh panjang, tidak boleh bertato, tidak boleh make up yang berlebihan seperti itu. Ya, ini adalah yang di pasal 2. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian masuk dan pulang sekolah. Kalau memang kondisi normal, ya kalau masa pandemi masih belajarnya secara daring, secara online di rumah. Tetapi kalau nanti sudah masuk, siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi, yaitu paling tidak 15 menit lah, kan seperti itu. Kemudian siswa yang terlambat kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket. Nanti guru piket akan mengizinkan anak itu masuk atau diberi tugas yang lainnya. Kemudian pada waktu istirahat siswa sebaiknya berada di luar kelas kalau istirahat ya, semuanya di luar. Ini adalah kondisi normal loh ya, bukan kondisi pandemi seperti ini. Oke. Kemudian kebersihan dan kedisiplinan dan ketertiban nanti bisa dibaca sendiri di webnya sekolah. Saya nggak menjelaskan yang terlalu detail. Kemudian harus sopan santun dalam pergaulan ya. Maksudnya apa? Sopan santun itu ini khususnya nanti kalau masih belajar daring itu sopan santunnya itu adalah sewaktu bertanya ke Bapak Ibu guru atau ke wali kelas melalui WA atau di Google Classroom-nya, tolong gunakan bahasa-bahasa yang sopan ya. Banyak sekali anak-anak itu ngawur kalau menggunakan bahasa itu seperti temannya sendiri, padahal itu yang diajak berkomunikasi adalah orang tua atau Bapak Ibu guru di situ ya. Itu mohon untuk diperhatikan ada sopan santunnya dalam menggunakan media sosial seperti itu ya. Mungkin kalau nanti di WA diawali dengan salam dulu dengan Bapak Ibu guru, assalamualaikum, mohon maaf Pak saya mengganggu. Disebutkan namanya siapa, dari kelas berapa, kemudian permasalahannya itu apa, seperti itu. Jadi jangan nanti langsung tanya bro ini apa bro lah, bukan seperti itu. Itu ada hal yang nggak sopan ya. Jadi kesopanan itu bukan hanya pada waktu ketemu langsung, tetapi di HP pun kalau nanti berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan orang tua tetap dijaga sopan santunnya, karena itu nanti ada penilaian sikapnya di situ. Kemudian anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah upacara bendera dan peringatan hari besar itu mesti ada di sekolah kita kalau nanti kondisinya normal. Kegiatan keagamaan juga begitu. Nah, larangan-larangan, tidak boleh merokok, minum-minum, membawa HP. Bapak nggak boleh membawa HP, ya nggak boleh. HP nggak boleh dibawa ke kelas. Kalau nanti waktu pembelajaran normal, HP silakan dibawa, tetapi dititipkan. Nanti ada tempat penitipan HP. Sewaktu masuk, HP itu dititipkan. Tetapi pada hakikatnya itu sebetulnya HP itu tidak boleh digunakan di sekolah. Tetapi kalau sekarang itu masa pandemi ya nggak bisa lagi, mau nggak mau ya kita gunakan alat komunikasinya di situ. Oke. Itu nanti yang lainnya bisa dibaca. Khususnya ini, membawa sepeda motor di sekolah. Ini adalah tidak boleh. Jadi nanti anak-anakku sekalian, peserta MPLS kelas 7, jadi ke sekolah itu kalian tidak boleh membawa sepeda motor sendiri. Ya, nanti silakan naik angkutan umum atau diantarkan sama orang tua. Di sekolah tidak ada tempat penitipan sepeda motor untuk siswa, karena masih belum mempunyai surat izin mengendarai sepeda motor. Nah, maka dia tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah, ke dalam lingkungan sekolah. Ya, kemudian penjelasan tambahan dan lain-lain. Kemudian nanti bagaimana, tadi Pak Budi katakan, setiap tata tertib pelanggaran itu mesti ada sanksinya. Misalnya
berani kepada guru, contohnya membangkang, berkata senonoh pada guru, misui guru, misalnya seperti itu nanti ada nilainya. Nah, nilainya nanti anak-anakku sekalian bisa dilihat di bawahnya itu ada nanti nilainya di situ. Nah, di sini ada nilainya. Misalnya berani pada guru dan orang tua, nilainya adalah -4. Tidak setia kawan, minus ini nanti akan dikumpulkan di buku pelanggaran, nanti akan dijumlahkan, ya. Berarti nanti anak-anakku akan ada kriterianya seperti ini. Kalau min 1 sampai 4 itu masih kategori B. Kalau sudah min 5 ke atas itu sudah C. Kalau sudah C jelas nanti dia itu tidak akan naik kelas. Misalnya dia membuat pelanggaran membawa sepeda motor ke sekolah itu adalah nilainya -2. Kemudian setelah itu dia misalnya berbuat curang -2 masih 4, dijumlah 4, berarti dia masih aman, di sini masih nilainya B. Tetapi kalau pelanggarannya itu berbuat curang, membawa sepeda motor, terus menggunakan narkoba, -7 berarti 7 ditambah 4 11, berarti nilai sikap anak itu adalah D. Kalau nilainya sudah D, sikapnya D, jelas tidak naik kelas, seperti itu. Makanya tolong nanti dibaca. Pak, saya nggak tahu bacanya tadi melalui webnya UPT SMP Negeri 6 Gresik. Di sana sudah ada, bisa dilihat ya. Kalau nanti ke sekolah itu juga ada di sampingnya ruang guru itu tercetak besar sekali ya, pelanggaran dan berapa nilainya. Di sini bukunya itu nanti dikumpulkan di buku BPBK, buku pelanggarannya itu. Guru nanti cukup menuliskan di selembar kertas, nanti ada seperti belangku untuk pelanggaran, kamu pelanggarannya apa, tanda tangan guru yang mengetahui pelanggarannya itu, tanda tangan siswa yang bersangkutan, kemudian diserahkan kertasnya tadi diserahkan ke BPBK untuk direkap di buku itu. Maka dari itu, anak-anak sekalian, mudah-mudahan siswa kelas 7 yang sekarang ini yang mengikuti MPLS ini semuanya adalah anak-anak yang baik, yang tidak ada pelanggaran apapun, sehingga nanti dalam kenaikan kelas selain ada nilai yang seperti tadi dalam penilaian juga ada nilai sikap. Itulah tentang gambaran tata tertib yang ada di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Anak-anak sekalian, jadi saya ulangi lagi, tujuannya sekolah itu ada tata tertib adalah untuk membuat kondisi di sekolah itu aman, tertib, dan nyaman. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku sekalian nanti masuk di alamat web ini, uptSMPN6Gresik.sch.id/info. Ya, dimasukkan di alamatnya itu, maka nanti di situ akan muncul tampilan SMP 1 Dayur, kepala sekolahnya siapa, tata tertibnya bagaimana, visi misinya di mana, itu ada di web ini. Ya, jadi dan materi saya tadi juga ada di situ yang tentang tata tertib. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Pak Budi sampaikan di acara MPLS hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat dimengerti. Jadi kesimpulannya Pak Budi tadi menyampaikan yang pertama adalah tentang kurikulum. Nanti kalau di masa pandemi silakan aktif ya di WA dan juga di Google Classroom-nya. Kemudian kalau PTM yang sudah tatap muka berarti ya seperti kondisi seperti biasanya, ya silakan untuk diikuti ya. Kemudian untuk berikutnya tata tertib itu juga gitu, tata tertib itu juga dipatuhi, tidak dilanggar. Saya yakin Pak Budi mengharapkan semua siswa yang kelas 7 sekarang ini bisa semuanya baik ya, sehingga nanti kalau sudah lulus dari SMP melanjutkan menjadi anak-anak yang baik, seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kegiatan MPLS hari ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Budi Sulistianto, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan pengenalan kurikulum dan tata tertib sekolah. Dan perlu diingat bahwa tata tertib sekolah tidak hanya dibaca dan dipahami saja, tapi harus dilaksanakan dengan baik. Sebagai acara yang terakhir, yaitu penutup dan doa. Doa dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita akhiri acara pada hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal corona wal fahsya' wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iril buldanil muslimin 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga acara MPLSP ini bisa berjalan dengan baik sampai hari terakhir, yaitu hari Rabu, dan kita semua bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Akhirnya, saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata dari awal sampai akhir ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.